وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka berteriak-teriak dalam neraka itu nantinya, kesakitan, minta maaf, apa saja mereka berusaha teriak-teriak. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan yang dulu kami telah kerjakan. Dulu kami lalai, sekarang setelah disiksa di neraka, baru mau bilang, ya Allah keluarkan kami. Padahal sudah tidak mungkin, mustahil. Kalau orang sudah mati dihidupkan lagi nggak mungkin. Orang masuk neraka dikeluarkan sudah nggak mungkin. Gitu. Ya, kecuali rahmat Allah SWT memang dia kena syafaat segala macam. Tapi umumnya kalau sudah masuk itu adalah dia rasakan siksaannya. Mereka teriak-teriak dan Allah menjawab. Delegasi malaikat maut sebelum kematian terjadi. Diriwayatkan kata Imam Qurtubi dalam sebuah khabar, dan khabar berarti juga sebuah riwayat, bahwa salah seorang Nabi pernah berkata kepada malaikat maut alaihimussalam, tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahuluimu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu? Benar demi Allah, jawab malaikat maut, aku bahkan punya banyak sekali delegasi berupa macam-macam gangguan dan penyakit, uban yang ada di kepala, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengaran juga penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertaubat, maka tak kala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku menyeruhnya, bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhirmu. Tidak ada lagi yang lain sesudahku, dan aku adalah peringatan terakhir. Tidak ada lagi peringatan lain sesudahku. Tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, melainkan malaikat maut menyeru, hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal. Selagi kalian masih berakal, anggota-anggota tubuh kalian masih kuat perkasa, hai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya memetik dan panen. Hai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukuman Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di dalam surah Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dan dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan bukankah telah datang kepadamu an-nadhir atau pemberi peringatan? Sampai sini dulu. Khusus lembaran ini kita harus mengambil pelajaran penting Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus menepis beberapa persepsi negatif tentang masalah mati. Misal orang menganggap nanti sudah keriputan, sudah tua sekali, udah bungkuk badannya, baru dia mati. Ini persepsi salah. Karena banyak yang masih bayi mati, remaja mati. Persepsi yang lain, orang menganggap dia akan mati kalau masuk rumah sakit, sakit parah, di ICU. Maka ini juga persepsi yang salah. Karena ukuran rumah sakit dibandingkan dengan jalan raya, mana yang lebih banyak manusianya? Di jalan raya. Ruangan ICU ada berapa di rumah sakit? 1 atau 2. Mana manusia miliaran? Berarti persepsi orang yang menganggap bahwasanya sakit dulu baru mati itu keliru. Karena sedikit sekali orang masuk rumah sakit. Gak banyak. Gitu kan? Lebih banyak orang yang lewat lulalang depan rumah sakit. Kalau ada persepsi yang lain juga mengatakan mungkin kalau tabrakan tiba-tiba ya, atau terjadi pembunuhan, perampokan baru mati, ya juga keliru. Banyak orang yang tabrakan dan juga
ya, dirampok tidak mati, tapi banyak orang yang justru tidak dirampok meninggal dunia. Dan ambillah dari semua persepsi yang syaitan bisikan di kuping kita untuk lalai, maka tepis semuanya. Dengan sangat yakin kalau mati bisa datang setiap saat. Mau sehat, mau sakit, mau kuat, mau lemah, mau kaya, mau miskin, laki-laki, perempuan. Jangan lalai terus. Kita perlu tahu dan garis bawahi satu hal Bapak Ibu sekalian. Kalau umur yang telah berlalu, umumnya lebih panjang daripada umur yang tersisa. Karena umur yang telah berlalu, itu yang sudah pasti kita laluin. Misal umur kita 40 tahun. Itulah umur kita yang sebenarnya yang sekarang. Yang sudah kita laluin, sudah kita nikmati, sudah kita lakukan berapa banyak aktivitas. Umur ke depan, kita nggak tahu. Sehari kah, 2 hari kah, seminggu kah, kita nggak tahu. Tapi umumnya kata ulama, umur yang berlalu pasti lebih panjang daripada umur yang akan datang. Karena umur akan datang masih tanda tanya. Nggak tahu berapa lama. Tanamkan baik-baik itu di benak kita Bapak Ibu sekalian supaya kita sadar. Banyak orang yang terus lalai, seakan-akan dia masih lebih panjang. Kalau sekarang 40 tahun berarti kalau saya hidup lagi 40 tahun ke depan, saya masih berumur 80 tahun. Kalau enggak, nah, kalau meninggal tiba-tiba, banyak orang loh, kulitnya mulus, badannya sehat, apalah dengan bahasa-bahasa manusia, seksi lah, cantik lah, gagah lah, tampan lah, apalah segala macam, hilang cuma jadi kenangan. Begitu mati cuma dikenang, oh ibu itu dulu cantik, dulu, selesai. Sekarang udah dimakan oleh tanah pipinya, gitu kan. Udah nggak ada lagi, gitu kan. Oh dulu ibu itu suka datang ke salon ini, dulu. Gitu. Orang cuma mengenang begitu. Oh ini sepatunya dia, oh ini tasnya, oh ini tempat duduknya di majelis taklim. Orang cuma kenang. Orang cuma kenang begitu. Tetap kita secara pribadi yang akan menghadapinya. Maka jangan lalai terus ini. Seorang mukmin dan mukminah harus cerdas. Dari perbuatan bermanfaat apa ke perbuatan bermanfaat apa. Gak ada gunanya kita lalai. Karena tidak ada waktu ini. Kita sedang berpicu dengan waktu. Jangan terus-menerus mengiyakan syaitan sampai kapan. Gampang, nanti gak usah amalan sunnah. Kan cuman sunnah. Begitu terus. Godanya sama. Berapa tahun Bapak Ibu digoda begitu sama syaitan? Dan berapa kali kita mengiyakan? Syaitan berharap buku amal kita kosong. Supaya nggak ada amalan. Dan dia jeli setiap hari itu. Usahakan hari ini mana yang bisa bolong nih. Harus dibolongin sama dia. Dan kita tidak bisa perbaiki. Sekali dia berhasil bolongkan. Ini misalnya tadi malam nggak tahajud. Biar kita nangis darah. Nggak bisa lagi perbaikin. Sekali nggak duha nih, pagi ini masih ada waktu, habis taklim sebentar sholat duha. Sekali nggak duha, maka target syaitan supaya buku hari ini, di tanggal ini, di buku lembaran kesekian, dia kosong duhanya. Dan nyesel-nyesel nanti hari kiamat. Coba seandainya dulu. Dari ruangan taklim cuma nyebrang ke musola, di masjid sebelah. Nggak ada susahnya. Saya berapa kali masuk ke situ sholat duha, 1-2 orang ibu ada yang masuk di musola. Yang lainnya mana? Husnudzon, mungkin sudah sholat duha di rumahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Masya Allah. Karena duha itu yang paling baik pada saat unta merasa panas. Kurang lebih jam 8. Kurang lebih. Kalau taklim kita jam 8 setengah 9, berarti sudah sholat duha semua. Masya Allah. Syukurlah. Ya urusan Bapak Ibu sama Allah. Saya cuma tugasnya mengingatkan. Artinya kalau ada orang yang sudah jalankan, Alhamdulillah. Bersyukurlah. Tapi kalau yang belum, sampai kapan mau belum nih? Sampai kapan nggak mau? Dan apa alasannya? Malas saja. Karena malas, karena semua bisa, tinggal wudhu, tinggal sholat. Syaitan bisikin, oh duha panjang tuh, 8 rakaat. 12 rakaat. Coba dulu, lakukan dulu sholat. Lakukan dulu, gulirkan. Karena syaitan akan kesulitan menggoda kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah memicu gas ibadah. Seperti orang kalau sudah mulai, enggak, saya programin, mulai besok saya enggak boleh luputkan duha, atau mulai hari ini.
Saya nggak boleh luputkan sholat malam. Saya nggak boleh luputkan selembar Al-Quran setiap hari. Misal, zikir pagi sore. Komitmen kan, itu kita seperti sedang lari. Sudah mulai dari garis start. Musuh kita, untuk mengalahkan kita, dia harus lebih cepat daripada kita. Syaitan paling gampang, kalau orang belum start. Nggak mulai-mulai gitu. Al-Quran tahu keutamanya, tapi nggak pernah baca. Duha tahu, tapi nggak pernah sholat. Sedekah tahu, tapi nggak pernah diamalin. Maka orang seperti mau lomba lari, dia belum memulai. Maka oleh rivalnya diketawain aja dia. Gampang orang ini. Tapi kalau kita sudah mulai programkan, kita seperti lagi lari. Speed kita 30, musuh kita syaitan harus 40 untuk ngalahin kita. Kalau dia 30 juga bersaing, nggak bisa ngalahin kita dia. Karena kita sudah mulai. Maka memulai dulu. Mulai lakukan, programkan. Jangan lalai terus, seperti itulah. Delegasi-delegasi yang dari malaikat maut sudah banyak. Dijelaskan dalam paragraf ini. Adanya uban, mulai melemah, tidak seperti dulu lagi. Penglihatan, pendengaran. Enggak Ustaz, saya masih kuat semuanya. Baiklah, kalau gitu tunggu panggilan yang terakhir nanti. Kalau tetap merasa begitu. Tiba-tiba nanti datang malaikat maut baru nyesel. Coba dulu ya. Nah, coba dulu nggak ada gunanya. Selanjutnya di lembar setelahnya 94, demikian juga disebut oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi dalam kitabnya Raudatul Mushtaq wa At-Tariq ilal Malik Al-Khallaq. Maksudnya taman yang dirindukan, terjemahannya ya, dan jalan menuju Raja Sang Pencipta. Itu nama bukunya. Sementara itu dalam Sahih Bukhari, jadi ini buku Ibnu Jauzi ya. Sementara itu dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballagahu 60 sana." Allah telah banyak memberi kesempatan meminta maaf, terutama bagi seseorang yang telah Allah tangguhkan ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Tentu orang bisa meninggal setiap saat. Tapi kalau ada bapak ibu yang Allah kurniakan sudah tembus di angka 60 itu bonus. Kalau ada 60 masih lalai, itu luar biasa. Mau apa lagi? Sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, sadarlah. Kapan mau sadar kalau tidak ada di waktu itu? Maka itu hadis Nabi SAW dan hadis Bukhari nomor 5419. Artinya berapa banyak hari demi hari Allah berikan kita kesempatan. Ya. Jangan lalai Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa menilai waktu. Misal kalau kita lagi tunggu lampu merah, rambu-rambu lalu lintas, 1 menit saja. Kemudian apalagi kalau teman-teman yang pakai motor merasa panas teriknya matahari di siang hari seperti ini. 1 menit itu 60 detik lama rasanya. Ya. Kayak luar biasa gitu. Atau kita lagi antri mau ke WC. Lagi kebelet. Orang ini sebenarnya mungkin kalau kita hitung pakai stop mungkin 1 menit, 2 menit. Tapi lama rasanya. Atau kita lagi lapar nunggu makanan dihidangkan. 5 menit saja, tapi lama rasanya. Sebenarnya kejadian-kejadian ini terjadi pada kita Bapak Ibu sekalian supaya kita belajar. Ternyata memang waktu itu mahal, nggak gampang. Kadang-kadang kita buang waktu 8 jam, 10 jam tidur. Itu pun masih ngantuk. Atau mungkin dia habisin waktu omong kosong, nggak ada gunanya. Gosipin orang, cerita hal yang tidak ada gunanya. Ada orang berteman 20 tahun ceritanya itu aja. Nggak ada sesuatu yang baru. Ingat nggak dulu kita waktu SMA? Sudahlah itu. Udah selesai. Nggak perlu dibahas lagi. Sampai itu diulang-ulang berapa kali. Saya pernah duduk sama istri saya. Dia ngomong. Saya bilang ini mungkin yang ke-77 kali kamu cerita. Udah sering saya dengarin. Bahas sesuatu yang belum diketahui. Apa manfaatnya, motivasi keimanan. Cerita tentang itu terus. Tante saya, om saya, sepupu saya. Sudah saya dengar sekali, udah cukup. Ada orang gitu, habis waktu. Untuk hal-hal yang tidak perlu diulangi. Orang sudah tahu kan gitu. Jadi perlu kita regenerasi lagi perbuatan-perbuatan kita lah ya. Apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita dengar, apa yang harus kita lakukan, yang kita pegang. Sesuatu yang baru, yang baik. Tingkatkan kepada kualitas yang lebih baik.
Dikatakan kata a'dzara fil amr artinya sangat banyak memberi kesempatan meminta maaf. Karena kan dalam hadis tadi bahasa Arabnya bisa dilihat a'dzarallah. Allah telah memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk meminta maaf. Yakni memberi kesempatan meminta maaf seluas-luasnya kepada hambanya. Pemberian kesempatan terbesar kepada Bani Adam adalah berupa diutusnya para rasul. Dengan begitu, sempurnalah alasan untuk menghukum atas kesalahan dan kelengahan mereka. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Isra dan surah Fatir. Isra ayat 15, Fatir ayat 37. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Karena di sini tidak ditulis ayat Al-Qur'annya. Surah nomor 17 ya. Ya, ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Halal dia nikmati, haram dia tinggalkan, ya. Perintah dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Itu buat dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Gak mau dengar, gak mau diingatkan, terus mau lalai, dia rugi sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi kalau ada temannya bapak ibu yang bilang, gak apa-apa buat aja nanti saya yang tanggung dosanya. Ayo kita ke diskotik, ayo kita zina, ayo kita apalah. Sudah gampang, saya yang tanggung dosanya. Nggak ada itu. Tetap aja kita dihukum, dia dihukum. Tapi dia dapat double dosa. Karena dia yang mengajak. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Makna mengutus seorang rasul adalah datangnya para nabi-nabi dan rasul. Kalau mereka sudah meninggal kayak keadaan kita sekarang, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka akan banyak penyambung lidah beliau SAW, para ulama, para da'i. Bapak ibu juga hadir majelis ilmu begini, hanya dengarkan firman Allah ini. Dengarkan penjelasan para ulama, jelas hadis-hadis Nabi SAW. Maka itu juga masuk dalam istilah Rasul. Karena sampai kepada kita delegasi-delegasi itu, peringatan-peringatan itu. Kemudian kita lihat surah Fatir. Surah nomor 35 ya. Ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Dan mereka berteriak-teriak dalam neraka itu nantinya, kesakitan, minta maaf, apa saja mereka berusaha teriak-teriak. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan yang dulu kami telah kerjakan. Dulu kami lalai, sekarang setelah disiksa di neraka, baru mau bilang, ya Allah keluarkan kami. Padahal sudah tidak mungkin. Mustahil. Kalau orang sudah mati, dihidupkan lagi, nggak mungkin. Orang masuk neraka dikeluarkan, sudah nggak mungkin. Ya, kecuali rahmat Allah SWT memang dia kena syafaat, segala macam. Tapi umumnya, kalau sudah masuk itu adalah dia rasakan siksaannya. Mereka teriak-teriak. Dan Allah menjawab, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir? Bagi orang yang mau berfikir, banyak waktu, 24 jam, 1 jam aja kita dengarin ceramah setiap hari. Sampai peringatan kok, masih ada 23 jam aktivitas yang lain. Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringat? Gak pernah dengar ceramah sama sekali? Gak ada pernah orang nasihatin kamu? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Sudah mati, gak ada yang tolong. Biar nangis-nangis, biar darah yang keluar. Dalam riwayat tentang neraka, kata Nabi SAW, ahli neraka akan menangis saking habis air matanya keluar darah. Tapi nggak ada gunanya. Untuk apa?
Sekarang Bapak Ibu masih sehat, kuat, di pagi ini di ruangan ber-AC, Allah dengarkan nasihat-nasihatnya. Beruntunglah orang yang berakal, tangkap, amalin. Punya dosa yang lalu, minta maaf. Sekarang kurang amal soleh, perbaiki ke depan. Sampai meninggal. Tugas kita cuma sampai ajal datang kok. Sabarlah sedikit. Ya. Kan begitu. Harusnya begitu. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud pemberi peringatan ialah Al-Quran. Di dalam ayat. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maksudnya Al-Quran. Ya, sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Bisa dimengerti. Sekarang lebih mudah lagi. Lebih luar biasa nanti. Ya, hujjah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Karena di handphone kita semua ada. Dunia sekarang di tangan kita nih. Apa saja kita mau bisa kita baca. Bisa kita lihat. Lain lagi kata beliau pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ikrimah, Sufyan, Waqi', Al-Husain bin Fadl, Al-Farra dan At-Tabari. Mereka berkata, pemberi peringatan ialah uban kepala. Ya. Ini biasa bahkan ada orang subhanallah masih 20 lebih, masih 30 lebih sudah ada ubannya. Sengaja dicet, ditutupi. Biarin dia tumbuh jadi lihat, oh saya sudah rambut putih, gitu. Karena uban datang kepada seseorang pada usia tua sebagai tanda meninggalkan masa muda yang merupakan usia bercanda dan bermain. Sebagaimana kata penyair. Ya. Di dalam syair, nanti kita jelaskan sebentar syairnya. Maka Al-Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Balluti rahimahullah memperingatkan kepada orang yang mengambil hikmah dari tanda-tanda tersebut dengan syairnya. Kenapakah kamu masih juga bercanda? Sementara peringatan telah datang, sementara peringatan telah datangi Anda dan jaring kematian begitu juga, maksudnya peringatan dan jaring kematian telah datang. Begitu juga telah sangat dekat hampiri Anda, sesungguhnya di saat kematian tiba ada sakarat yang kita rasa. Maka waspadalah jika ia tiba, dokter pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya kamu tahu pasti urusan-urusan sebangsa ukhrawi. Maka beramallah. Artinya kamu tahu akhirat akan datang sebenarnya. Maka beramallah sesungguh hati, wahai orang bijak, bestari, orang yang berakal. Malam-malammu berlalu cepat, sementara kamu tak segera taubat. Bahkan terus saja yang kulihat tidak henti dalam maksiat. Benarkah kamu suka mati tiba-tiba? Padahal kamu tahu dengan nyata, tidak ada tempat berlindung darinya. Tidak ada benteng yang bisa menolak kehadirannya. Lalu, hanya ada dua pilihan. Mana di antara Tuhan tentukan, ke surga yang didekatkan, atau ke sakar, atau neraka yang dinyalakan. Al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zimmin rahimahullah juga pernah menyebutkan dalam syairnya, maut setiap saat menggelar kafan. Sedang kita senantiasa melupakan terhadap apa yang menyembuhkan, terhadap apa yang menyelamatkan. Jadi kita sudah tahu mati akan datang, sudah tahu sebenarnya penawarnya, amal soleh dan iman. Tapi lalai terus. Kita selalu lalaikan yang bisa menyelamatkan kita dari kematian dan dari kafan itu. Ada sebuah riwayat ketika malaikat maut menemui Nabi Daud alaihissalam, lalu beliau bertanya, Daud tanya, siapa kamu ini? Karena dalam sosok manusia. Lalu dia menjawab, aku adalah makhluk yang tak pernah takut kepada para raja. Tak bisa dihalangi oleh gedung-gedung. Dan tidak mau menerima suap. Kalau begitu, kamu adalah malaikat maut, kata Nabi Daud. Kata malaikat tersebut, benar, sahutnya. Kata Daud, kenapa kamu datang kepadaku sementara aku belum siap? Maka malaikat maut berkata, hai Daud, mana fulan kerabatmu, mana fulan tetanggamu, mereka semua telah meninggal dunia. Tidakkah kamu mengambil pelajaran dari mereka sehingga kamu bersiap-siap? Ya. Jadi ini kisah yang dinukil masyhur sekali tentang Nabi Daud alaihissalam ya. Jadi dalam riwayat yang lain, asar yang lain dikatakan Nabi Daud alaihissalam sering didatangi oleh malaikat maut berkunjung. Maka Nabi Daud pun berkata, kalau engkau ingin datang satu hari nanti mencabut ruhku, berikanlah aku pemberitahuan sebelumnya. Maka lama bertahun-tahun Nabi Daud tidak didatangi malaikat maut.
Begitu rambutnya sudah mulai beruban Daud alaihissalam, datang malaikat maut. Lalu Nabi Daud tanya, kamu datang berkunjung atau mencabut ruhku? Kata malaikat maut, mencabut ruhmu. Lalu dia bilang, bukankah saya minta agar diberikan peringatan? Kata malaikat maut, bukankah rambutmu sudah putih semua? Sudah rambut ubannya kan? Bukankah badanmu sudah melemah, bukan seperti waktu kamu masih remaja? Bukankah tetanggamu fulan telah meninggal? Kerabatmu fulan telah meninggal? Itulah tanda-tanda datang sebelum aku datang. Kalau mati datang nggak bisa ditunda. Tentu para nabi-nabi punya sedikit ya pengkhususan ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, semua nabi-nabi diberikan khiyar. Pada saat mau meninggal, dikasih kesempatan. Mau dipanjangin umur nggak? Kalau mereka mau dipanjangin, tapi khusus nabi-nabi. Kalau saya sama bapak ibu di sini mustahil, mengkhayal, pasti mati. Bagaimanapun sehatnya, olahragawan kah, vitaminnya bagus lah, rumahnya mewah, mati. Selesai. Hari ini mati, dibungkus, dimandikan, besok masuk ke kuburan. Udah sadar, tidak ada urusannya lagi yang lain. Sadarlah. Jangan terus-menerus lalai. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut, tapi dalam sosok manusia. Maka malaikat maut langsung tiba-tiba mengatakan, saya ditugaskan mencabut ruhmu. Nabi Musa nggak tahu ini. Nabi Musa pukul. Dalam riwayat bahkan dikatakan dicabut matanya oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa pikir ini orang main-main bercanda. Lagi sakit Nabi Musa alaihissalam. Maka malaikat pun mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian diutuslah kembali malaikat maut dan menjelaskan kalau dia adalah malaikat maut. Lalu Musa alaihissalam meminta maaf, gitu kan? Karena tidak tahu. Lalu kemudian ditanya, hai Musa, Tuhanmu menawarkan, maukah kamu dipanjangkan umur 1000 tahun? 1000 tahun. Umurnya Nabi Musa itu 120 tahun. Waktu mau meninggal 120 tahun. Ini ditambah 1000 tahun. Lebih panjang daripada dia hidup. Kata Nabi Musa alaihissalam, 1000 tahun banyak. Gitu. Tapi Allah ilhamkan dalam hatinya perkataan. Lalu dia mengatakan, sebentar, setelah 1000 tahun, apa yang terjadi? Kata malaikat maut, semua pasti mati. Kata Musa alaihissalam, kalau begitu sekarang saja. Udah selesai, tugas dunia sudah diselesaikan sampai sini oleh Allah. Udah saya mau menuju ke akhirat. Mau hasil panennya mau diambil nih sekarang. Selama hidup sudah banyak melakukan perbuatan baik, sekarang saatnya panen. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Beliau pada saat mau meninggal, beliau berkata kepada salah satu pembantunya, laki-laki. Waktu beliau pulang, setelah banyak masuk Islam, pulang dari perang Tabuk, masuk Islamnya banyak suku-suku Arab, seluruh jazirah waktu itu masuk Islam, gitu kan. Sampai Madinah penuh dengan orang-orang. Maka Nabi SAW malam hari minta ke Baqi. Berkata kepada pembantunya ini, temani saya ke Baqi, ke kuburan para sahabat. Lalu beliau pun melihat, mendoakan mereka sambil berkata, sungguh waktu sudah sangat dekat. Seorang hamba diberikan pilihan oleh Tuhannya, apakah dia hidup di dunia dengan umur yang panjang dan memimpin dunia, atau dia menuju ke akhirat. Maka dia pun memilih akhirat. Itu riwayat. Riwayat yang lain kata Nabi SAW, sungguh aku telah diberikan pilihan oleh Tuhanku. Hidup panjang sampai menjelang hari kiamat. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dikasih umur pilihan sampai hari kiamat. Bukan cuma seperti Nabi Musa 1000 tahun. Sampai kiamat terjadi baru Nabi Muhammad SAW mati. Ditawarkan kepadaku untuk hidup sampai hari kiamat dengan menjadi raja dunia. Gitu kan? Semua genggam digenggamku dan aku tetap masuk surga. Dengan aku mati sekarang dan bebas tugas, itu pun masuk surga. Maka aku pun memilih sekarang. Orang beriman subhanallah tidak akan mau lama-lama di dunia. Bagi dia dunia sebentar dilewatin, selesai. Dan dunia memang begitu sifatnya ya. Kita lagi pengen datang ke satu mall, sudah datang, selesai. Habis itu apa? Kita mau makan satu, kita habis makan, udah. Seperti sesuatu yang terlintas sebentar saja. Berapa kali kita mau makanan favorit kita dan kita sudah berhasil makan? Habis itu apa? Selesai. Artinya kalau kita pun tidak dapat kita makan apa saja, waktu itu selesai urusannya. Laparnya tetap hilang. Tapi begitulah dunia, beda dengan akhirat. Seorang mukmin sadar, dia akan menuju ke akhiratnya. Sekarang kita masuk ke sub-bahasan. Dari ayat tadi dikatakan, ya, bukankah telah datang kepada kalian An-Nadhir? Dan An-Nadhir artinya pemberi peringatan. Khusus kalimat An-Nadhir oleh Imam Qurtubi rahimahullah dirincikan lagi. Menurut salah satu pendapat, tafsir daripada kalimat dalam Al-Quran tadi, ya, yang disebutkan dalam surah Fatir, ya, ayat 37 tadi. Di penutupan ayat dikatakan,
Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan yang dalam ayatnya waja'akumun nadhir. Kata beliau, menurut salah satu pendapat, an-nadhir atau pemberi peringatan pada ayat tersebut di atas surah Fatir tadi ayat 37 maksudnya adalah demam. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi SAW, demam adalah pemberi peringatan tentang mati, yakni perintis kematian. Siapa di antara kita yang belum pernah demam? Dan sudah berapa kali kita demam selama kita hidup? Itu sudah peringatan-peringatan. Ya. Sedang menurut Al-Azhari, maksud hadis ini ialah bahwa demam itu merupakan delegasi maut. Jadi seakan-akan demam itu memberitahu dan memberi peringatan akan datangnya mati. Dan ada pula yang berpendapat bahwa an-nadhir yang dimaksud ialah matinya keluarga, kerabat, kekasih, ataupun saudara. Yakni hal itu merupakan peringatan bagi siapapun yang menyaksikan bahwa dia pun akan mengalami peristiwa yang sama kapan saja, bahkan dalam hitungan hari, jam, atau detik. Sebuah syair menjelaskan masalah itu. Aku melihat kamu membawa mereka, maksudnya orang-orang yang sudah mati, dan tidak kau kembalikan lagi. Maka agaknya aku pun akan kamu bawa juga, dan pasti tidak akan kembali lagi. Pendapat lain yang ketiga mengatakan bahwa an-nadhir, tafsir ayat surah Fatir 37 tadi, yang dimaksud ialah kesempurnaan akal yang bisa mengetahui hakikat segala sesuatu dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang berakal seharusnya beramal untuk akhiratnya dan menyukai apa yang ada di sisi Tuhannya, surga. Jadi akal yang sempurna itulah yang dimaksud dengan an-nadhir atau pemberi peringatan. Kata an-nadhir bisa juga berarti al-inzar atau al-i'zar. Inzar artinya peringatan juga sama, atau i'zar artinya mendapatkan uzur, ya, alasan. Karena ketiga kata itu satu dengan lainnya hampir bersamaan artinya, yakni pemberi peringatan atau pemberi alasan atau hujjah. Adapun pemberian hujjah yang terbesar bagi hukuman Allah kelak ialah diutusnya para rasul kepada umat manusia. Dan selanjutnya uban dan lain-lain yang telah kami sebutkan sebelumnya atau di atas. Dalam hal ini umur 60 tahun adalah merupakan pemberian hujjah paling puncak. Karena usia 60 tahun berarti telah dekat dengan medan kematian. Oleh sebab itu, sesungguhnya usia sekian adalah usia bertaubat, khusyuk dan berserah diri kepada Allah sambil menunggu datangnya ajal dan saat pertemuan dengan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Dengan demikian, pada usia sekian harusnya manusia menyadari bahwa Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi sedang memberinya hujjah demi hujjah, argumen demi argumen, penjelasan demi penjelasan, dan peringatan demi peringatan bagi hukumannya kelak. Pertama dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua dengan tumbuhnya uban. Kesadaran seperti itu sebenarnya sudah harus dimulai sejak umur 40 tahun. Camkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaq ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Tadi saya lengkapkan ayatnya ya. Ya artinya, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia pun berdoa. Artinya orang yang berakal, kalau Allah sampaikan umur 40 tahun, doa ini nggak pernah luput dari lisannya. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk selalu mensyukuri nikmatmu. Sampai sini ayatnya, karena beliau mau datangkan kalimat arba'ina sana, 40 tahun. Tapi tadi saya lanjutkan ayat yang berbunyi setelah itu, dan mudahkanlah aku untuk beramal soleh sesuai yang engkau ridhoi. Juga perbaikilah keturunan-keturunanku agar mereka soleh dan soleha. Aku bertobat dari segala dosa yang pernah aku lakukan dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Ya. Allah yang maha mulia dan maha tinggi memperingatkan bahwa orang yang telah mencapai umur 40 tahun
sudah waktunya menyadari betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya dan juga kepada kedua orang tuanya, lalu mensyukurinya. Malik rahimahullah berkata, saya lihat para ahli ilmu di negeri kita gemar mencari dunia. Mereka bergaul dengan masyarakat hingga seseorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah mencapai usia 40 tahun, maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Maksudnya sudah tidak terlalu banyak lagi program, kebanyakan secara pribadi sekarang dilakukan. Sebagian ulama juga mengatakan dari kedua dalil tadi, masalah 60 dan 40 tahun, ada yang mengatakan begini, dan ini Allahu a'lam sebuah hikmah yang baik. 40 tahun yang dimaksud dalam ayat tadi, surah Ahqaf ayat 15 adalah umur yang dari awal lahir sampai ke 40 tahun. Itu berarti saatnya di mana dia selalu memohon kepada Allah agar diperbaiki amal solehnya, diterima tobatnya. Jadi bukan berarti pas angka 40-nya, sehingga kalau di ruangan ini ada yang hadir, oh saya masih 39,5, ya, masih belum, enggak. Karena yang dimaksud di sini kalimat hikmah adalah kalau dia terus saja dari awal dia balik, ya, awal dia lahir, awal dia balik lah ya, sampai 40 ini saatnya dia terus memohon kepada Allah agar dimudahkan. Karena ahqaq ini artinya itu, ya Allah, ya, mudahkanlah aku bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan juga mudahkan aku untuk beramal soleh yang kau ridhoi, perbaiki keturunanku, gitu kan, dan aku bertobat dari segala kesalahan. Di atas 40 tahun itu sudah fase yang berbeda. Fase di mana segala kualitas yang dia lakukan dari sisi ibadah sebelum 40 tahun ditingkatkan. Udah lebih daripada itu. Dan seluruh yang berhubungan dengan urusan dunia dikurangin. Jadi ini hikmah dalam menggabungkan dalil-dalil tadi. Karena banyak mungkin orang salah faham. Orang pikir, oh ini kan ayat menyebutkan 40 tahun. Jadi kalau belum 40 maka nggak ada masalah. Enggak, keliru. Ya, harusnya difahami seperti itu. Kata beliau catatan, inilah alasan prinsip dari diberikannya hujjah atau argumentasi berkali-kali oleh hakim atau Allah kepada mahkum alaih atau manusia. Dan ini sebenarnya merupakan ujub, ya, atau wujud mungkin ya, kasih sayang Allah yang maha suci dan maha tinggi terhadap makhluknya, selain demi tegaknya keadilan atas mereka dengan landasan yang benar. Ada sebuah cerita tentang seorang alim yang gemar bersenang-senang. Dia sedang menyendiri di kebunnya di tengah-tengah teman-temannya. Selain mereka tidak diizinkan masuk. Tengah dia berada di kebun itu, tiba-tiba melihat seseorang di sela-sela pepohonan. Dia marah dan berkata, siapa yang mengizinkan orang ini masuk? Maka datanglah orang itu lalu duduk di hadapannya dan berkata, apa pendapat Tuan tentang seseorang yang punya hutang, tapi dia beranggapan boleh saja tidak membayarnya? Hakim boleh memberinya tempo jika itu dipandang baik. Jawab orang alim itu, hakim telah memberinya tempo, tapi tidak memberinya manfaat dan tidak menghentikannya dari sikap acuh dan enggan untuk membayar utang. Maka dia harus dihukum, kata alim tersebut. Sesungguhnya hakim itu telah bersifat lembut terhadapnya, bahkan memberinya tempo lebih dari 50 tahun. Kata si penanya melanjutkan pembicaraan. Sang alim menundukkan kepala dan keringatnya bercucuran dari wajahnya. Sementara itu orang yang bertanya pergi meninggalkannya. Setelah sadar dari ketermenungannya, orang alim itu mencari-cari kemana penanya tadi pergi. Kata penjaga pintu, tidak ada seorang pun masuk dan tidak ada juga yang keluar. Pulanglah kalian, kata si alim tersebut kepada teman-temannya. Mulai saat itu dia tidak pernah menampakkan diri kecuali dalam majlis taklim guna mengajar. Jadi maksudnya ada orang lalai, subhanallah. Ada orang lalai, terus saja tiap hari dari mall ke mall, dari pasar ke pasar, dari merek baru ke merek baru. Ya. Tidak ada amal baru ke amal baru, ini amal soleh baru apa, nggak ada. Begitu-begitu aja standarnya, sholatnya buru-buru, asal jadi, nggak khusyuk. Begitu selesai salam nggak zikir, langsung sibuk dengan handphonenya, terus saja lalai. Nggak ada sesuatu yang maksimal yang dia bisa berikan. Beda dengan kalau dia cari baju, dia cari makanan, semua harus yang terbaik. Tapi amal yang dia jadikan bekal, nggak ada. Yang malah dia habiskan di dunia, dikasih yang terbaik. Ini keliru. Jadi sibukkanlah diri dengan hal-hal yang baik. Kita masuk lebih dalam lagi tentang kisah-kisah An-Nadhir. Tadi pemberi peringatan sudah disebutkan tafsirnya. Bisa uban, bisa demam,
bisa apalah meninggalnya kerabat, orang yang dicintai, yang terdekat, atau yang kita lihat. Kata beliau, saya pikir ada baiknya kisah tadi kita sambung dengan kisah-kisah lainnya tentang uban, peringatan dan ancaman sebagai nasihat bagi kita semua agar waspada terhadap datangnya maut. Ada sebuah kisah tentang seorang kaya yang hidup mewah. Dia berusaha menolak datangnya maut apabila datang secara tiba-tiba, tanpa didahului tahapan-tahapan. Ketika ditanya apa sebabnya, dia menuturkan, saya punya seorang budak perempuan. Tiap kali aku bersenang-senang dengannya, maka semakin lekat juga cintaku padanya. Pada suatu hari aku membolak-balik rambutnya, tiba-tiba ada 2 helai rambutnya yang putih. Maka aku sampaikan hal itu kepadanya. Tentu saja dia terperanjat seraya berkata, perlihatkan kepadaku. Aku pun memperlihatkan kepadanya dan tiba-tiba dia mengucapkan, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, itu ayatnya dalam surah Isra ayat 81. Sejenak kemudian dia memandangiku seraya berkata, ketahuilah, andaikan tidak ada kewajiban atasku untuk mematuhimu, niscaya aku tidak akan kembali kepadamu. Maka biarkan aku siang atau malam ini untuk menghimpun bekal akhiratku. Maka aku berkata, tidak disebut dermawan, juga tidak mengapa. Lalu dia marah dan berkata, apakah engkau menghalangi aku dari Tuhanku? Padahal dia telah memberitahu aku akan segera bertemu dengannya. Lalu dia berdoa, ya Allah, gantilah cintanya kepadaku dengan kebencian. Maka malam itu rasanya tidak ada yang lebih aku sukai selain menjauhkannya dariku. Bahkan kemudian aku menawarkannya untuk dijual. Dan datanglah kepadaku seseorang yang berani membelinya dengan harga yang aku inginkan. Namun ketika aku akan menerima bayarannya, wanita itu menangis, mengatakan, bukankah ini yang kamu inginkan? Demi Allah, katanya, sungguhnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih aku sukai selain dirimu. Tapi maukah engkau yang lebih baik daripada bayaran uang itu dariku atau untuk diriku? Maka kata tuannya, apa itu? Maka dia mengatakan, merdekakan aku karena Allah yang maha suci dan maha mulia. Jawabnya, hal itu akan membuatmu memiliki sesuatu yang lebih besar daripada memiliki diriku dan memberimu pahala lebih besar daripada harga diriku. Ya, kata tuannya, aku memerdekakan kamu. Wanita itu berdoa, semoga Allah meluluskan akadmu dan memberimu berlipat ganda dari yang engkau inginkan. Dan sejak itu saya pun berzuhud. Agaknya wanita itu telah berhasil membuatku tidak menyukai dunia dengan segala kenikmatannya. Artinya ini kisah kalau kita simpulkan adalah bagaimana seseorang wanita yang cerdas, dia sadar walaupun dia masih belia, tapi dengan adanya rambut putihnya dia tahu kalau itu adalah peringatan dari Allah, sudah dekat dengan mati, bukan saatnya lagi berlalai-lalai gitu. Dan kemudian dia mengingatkan tuannya atau majikannya untuk justru bukan menjual, tetapi bagaimana dia mendapatkan pahala dengan membebaskan, beramal soleh. Ya. Kalau kita sempat beramal soleh, Bapak Ibu sekalian, dan kita meninggal setelahnya, demi Allah tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali amal soleh yang sempat kita kerjakan itu. Maka jangan tunda-tunda. Berapa kali orang minta kita tolak. Ya. Berapa kali kita tunda-tunda amal soleh. Memberikan baju kah, memberikan makanan kah, selalu kita lalai. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim pernah, selesai sholat asar, belum zikir, baru salam, duduk menghadap para sahabat, langsung tiba-tiba berdiri. Dan saking cepatnya Nabi SAW berdiri, beliau sempat melewati pundak-pundak para sahabat. Mereka tunggu, sambil mereka berzikir. Gak lama kemudian Nabi SAW kembali ke posisinya lalu berzikir. Setelah selesai zikir, kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kami saksikan? Belum pernah kami lihat anda seperti tadi, begitu tergesa-gesanya. Ada sesuatu yang perlu kami bantu. Maka kata Nabi SAW, tadi selesai zikir aku teringat, ada satu keranjang kurma yang aku niat sudah mau bagiin ke orang-orang. Tapi lupa, maka aku segera menjalankannya, kemudian aku kembali lagi berzikir. Begitu. Berapa banyak baju yang ibu dan bapak punya di lemari, kayaknya ini saya mau kasih orang deh. Tapi terus saja di situ tergantung. Sudah berapa lama nggak dikeluarin? Berapa banyak program sosial di otak kita? Oh iya, Ustadz tadi bilang masalah rumah anak yatim, kayaknya saya mau kasih. Udah kasih belum? Masalahnya cuma dengar. Ya. Masjid dibangun, berulang-ulang Allah sampaikan di kuping kita. Ada masjid di sini, ada masjid di sini. Kita dengar, oh iya masjid bagus. Ah tapi nggak usah deh, nanti masjid lain saja. Belum tentu loh di sana bisa kita kasih. Allah sampaikan di telinga kita. Berapa kali kita dengarkan azan, berapa kali kita dengarkan ayat-ayat, hadis-hadis, kisah-kisah orang soleh.
tapi kita engahkan saja. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang cerdas, orang yang sampai di kupingnya peringatan, dia langsung terima. Karena kalau telinga kita nggak terima, Allah datangkan nanti ke anggota tubuh yang lain dan berat. Allah datangkan penyakit-penyakit, masalah-masalah. Kita nggak mau keluarin dengan sukarela uang kita, Allah buat nanti orang curi uang kita. Orang utang kita tidak dibayar. Jadi lebih parah. Kenapa nggak dari awal sukarela kita kasih? Jadi jangan tunggu sesuatu yang lebih berat baru kita mau beramal. Itu makna tadi yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan itu. Kemudian Abdullah bin Abi Nuh berkata, saya pernah melihat seorang tua di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering melihatnya membersihkan debu dari dinding-dinding masjid dengan pelapa kurma. Saya tanyakan siapa dia dan seseorang menjawab, dia adalah seorang keturunan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia sebenarnya punya anak-anak, budak-budak dan kekayaan yang banyak. Pada suatu ketika dia melihat wajahnya dalam cermin, maka dia berteriak, lalu gila dan tinggal di masjid. Seperti yang kamu lihat sekarang. Apabila keluarganya hendak mengambilnya untuk diobati atau dirawat, dia kabur dan berlindung ke kubur Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka membiarkannya. Mendengar cerita itu, kata Abdullah bin Nuh, saya mengamati orang tua itu di siang hari. Ternyata dia baik-baik saja, tidak kurang sesuatu apapun. Padahal kerabatnya kira dia sudah gila. Kemudian saya mengamati-amatinya di malam hari. Selepas tengah malam, dia tampak keluar dari masjid. Maka aku pun mengikutinya. Dan ternyata dia pergi ke kuburan Baki. Ke pekuburan Baki. Kuburan para sahabat. Dan aku pun mengikutinya sampai di sana. Di tempat itu, dia tampak berdiri, sholat, dan menangis sampai menjelang terbit fajar. Lalu dia pun duduk berdoa. Maka datanglah kepadanya seekor binatang. Aku tidak tahu entah binatang apa itu. Domba kah, rusa kah, atau lainnya. Binatang itu berdiri di hadapannya membuka kakinya. Ya. Maka orang itu pun memegang puting susunya lalu meminum dari situ. Selanjutnya dia mengelus-elus punggung binatang itu seraya berkata, pergilah, semoga Allah memberkahimu. Binatang itu pun pergi cepat lalu pergi. Binatang itu pun berpaling lalu kemudian pergi dengan cepat. Aku segera mendahulunya ke masjid dan untuk beberapa malam hal itu aku lakukan terus menerus, maksudnya memantau dia di siang hari dan malam hari. Aku ikut keluar saat dia keluar ke Baki tanpa dia rasakan kehadiranku. Sementara aku dengar dia bermunajat, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengirim dia kepadaku, tapi belum mengizinkan aku. Jika engkau telah meridhoiku, maka izinkanlah aku. Tapi jika engkau tidak meridhoi, maka berilah aku taufik kepada apa yang engkau ridhoi. Ketika sudah dekat keberangkatanku untuk meninggalkan kota Madinah, aku datangi orang tua itu untuk berpamitan. Dia menubrukku. Aku katakan terang-terang atau terus terang kepadanya, saya telah menemani anda di Baki sejak beberapa malam ini. Saya telah sholat mengikuti sholatmu dan mengamini doamu. Maka dia bertanya, apakah kamu beritahukan hal itu kepada seseorang lain? Aku menjawab, tidak. Maka dia mengatakan, pergilah baik-baik. Katanya, tapi aku bertanya kepadanya, delegasi apa itu yang telah dikirim kepadamu? Aku melihat diriku dalam cermin. Tiba-tiba aku lihat uban di wajahku. Maka aku pun tahu bahwa ia adalah delegasi Allah kepadaku. Maka aku pun meminta kepadanya, doakanlah aku. Kata si Abdullah bin Nuh. Lalu orang tua itu berkata, aku tidak pantas katanya. Tapi marilah kita memohon kepada Allah dengan wasilah Rasulnya. Maksudnya dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka aku bangkit bersamanya menuju kubur Rasulullah SAW yang mulia. Di sana dia bertanya kepadaku, apa hajatmu? Meminta maaf kataku. Maka orang tua itu berdoa dengan suara lirih dan aku mengamininya. Tiba-tiba dia condong ke dinding kuburan dan ternyata dia meninggal dunia. Maka aku pun menghindar sedikit darinya sehingga orang-orang pun mengerti apa yang terjadi padanya. Maka berdatanganlah anak-anaknya dan budak-budaknya untuk membawanya dan mengurusnya. Dan aku sempat mensolatinya bersama yang lain. Dan ini sampai sini tentu teman-teman sekalian. Kesimpulan dari kisah ini adalah orang ini sebenarnya tidak gila, cuman dia ingin tidak mau amalnya di akhir hidup diketahui oleh orang-orang, termasuk anak-anaknya. Maka dia sengaja membuat dirinya seakan-akan dia gila. Dia menangis-nangis di rumahnya. Kemudian pada saat keluarganya mau mengobatinya, dia malah datang ke masjid Nabi SAW, berusaha menghindar. Tapi ternyata di masjid, kalau keluarganya tinggalkan, dia malah nyaman, dia malah ibadah, dia malah sering ziarah kubur dan seterusnya. Maka Abdullah bin Nuh mengambil pelajaran dari orang ini. Ya.
Kemudian disebutkan juga konon seorang raja Yunani punya pelayan seorang budak perempuan yang mengurus pakaiannya. Budak itu pernah mendapat pendidikan dari orang-orang yang bijak. Pada suatu hari dia memakai pakaian raja dan memasang cermin di hadapannya. Tampaklah oleh raja seutas rambut putih. Dia suruh ambilkan gunting. Lalu dia potong uban itu. Oleh budak itu uban tersebut diambilnya, dia cium lalu digenggam dengan telapak tangannya dan dia tempelkan ke telinganya seolah-olah mendengarkan sesuatu. Kata si raja, apa yang sedang kamu dengarkan dari rambut itu, dari uban itu? Keheranan. Budak itu menjawab, sesungguhnya rambut ini telah mendapat cobaan karena tidak lagi mendapat kehormatan berdekatan dengan raja. Hamba mendengar dia mengucapkan kata-kata yang sangat ajaib. Kata raja, apa itu? Maka budak itu berkata, lidah hamba tidak berani mengatakannya. Kata si raja, katakanlah, kamu aman selagi mengatakan kata-kata yang bijak. Maka budak wanita itu berkata yang dimaksudkan bahwa uban itu mengatakan, hai raja yang diberi kekuasaan untuk sementara. Sesungguhnya dari semula aku sudah khawatir kamu akan menghukum aku dengan semena-mena. Maksudnya dengan memotongku dan mencabutku, uban itu. Oleh karena itu, selama ini aku tidak muncul. Namun akhirnya aku mengambil janji anak-anakku supaya mereka membalaskan dendamku. Sekarang agaknya mereka tidak sabar lagi. Mereka keluar memberontak kepadamu. Boleh jadi mereka akan segera membinasakan dirimu atau mengurangi syahwatmu, kekuatanmu dan kesehatanmu sehingga kamu menganggap kematian adalah seekor kambing. Raja pun menitahkan, tulislah perkataan itu. Budak wanita itu menulis apa yang telah dia katakan tadi yang kemudian direnungkan oleh sang raja. Akhirnya ia melepaskan kerajaannya seraya berkata, oh agaknya inilah maksudnya. Maksudnya ini kematian. Sudah pasti saya akan mati. Untuk apa saya mencabut rambut itu? Toh juga dia adalah sebuah bukti. Di sini tentu teman-teman sekalian bukan berarti orang kalau uban tidak bisa mewarnai rambutnya. Artinya itu boleh saja karena termasuk ada anjuran Nabi SAW mewarnai dengan warna merah atau coklat. Pernah Abdullah bin Umar masih muda, jenggotnya ada warna putih lalu Nabi SAW suruh mensabaknya atau meletakkan warna di situ. Tetapi kita mestinya mengambil pelajaran dari rambut-rambut putih. Ya, kita harus ambil pelajaran, tidak selamanya semuanya harus diwarnain. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan cahaya seorang mukmin ya akan sangat terang sesuai dengan kadar uban yang ada di kepalanya. Ya, dan kalau tidak salah juga akan dicatatkan pahala di setiap helai ubannya selama dia dalam keadaan Islam. Selama dalam keadaan Islam. Kemudian selanjutnya dalam kisah Israiliyat diceritakan, Israiliyat maksudnya cerita dari Bani Israel. Ini kata Nabi SAW, kalau Bani Israel sedang menceritakan, jangan kalian benarkan, jangan juga kalian tolak. Artinya, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita iakan. Kalau tidak sesuai kita tinggalkan. Bahwa Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Al-Khalil artinya kekasih. Ini julukan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dikenal dengan Khalilur Rahman. Kekasihnya sang pencipta Allah yang maha penyayang. Ketika pulang dari mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam kepada Tuhannya yang maha mulia dan maha suci, Sarah istrinya melihat pada janggutnya ada sehelai rambut putih. Ibrahim adalah orang yang pertama-tama beruban di muka bumi. Maka Sarah seolah-olah tidak mempercayai kejadian tersebut. Lalu dia perlihatkan rambut itu kepada suaminya. Ibrahim memperhatikan rambut itu dan merasa tertarik kepadanya. Sebaliknya, Sarah tidak menyukainya. Dia meminta Ibrahim menghilangkannya, tapi dia tidak mau. Maka datanglah malaikat maut seraya berkata, Assalamu alayka ya Ibrahim. Maka nama beliau yang asli adalah Ibrahim. Tapi malaikat maut menambahinya dengan huruf H. Sehingga, dan huruf H dalam bahasa Suryani berarti ungkapan penghormatan dan pemuliaan. Oleh karena itu Ibrahim senang dipanggil dengan nama itu. Dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhanku dan Tuhan segala sesuatu. Malaikat itu menjelaskan, sungguhnya Allah benar-benar telah menjadikan kamu orang yang terhormat di kalangan penghuni langit dan penduduk bumi. Dia memberimu tanda kehormatan dan keagungan pada namamu dan fisikmu. Adapun namamu kamu dipanggil Ibrahim, baik di langit maupun di bumi. Sedangkan pada fisikmu, Allah menjadikan keagungan dan cahaya pada rambutmu. Maksudnya dengan rambut putih. Ibrahim menceritakan kepada Sarah semua yang dikatakan malaikat, lalu dia berkata, inilah yang kamu benci, justru merupakan cahaya dan tanda keagungan.
Tapi aku tetap tidak menyukainya, kata Sarah. Tapi aku menyukainya, sahut Ibrahim. Bahkan kemudian dia berdoa, ya Allah, tambahkanlah kepadaku cahaya dan keagungan. Maka keesokan harinya janggut Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi putih semuanya. Dalam sebuah athar, Nabi, maksudnya ini keagungan kenapa? Karena dengan itu dia jadi ingat akhirat. Gitu. Terkadang kita merasa kematian itu datang tiba-tiba, tapi ternyata Allah sudah mengirimkan banyak delegasi sebelum nyawa benar-benar dicabut. Contohnya seperti uban yang mulai tumbuh, tubuh yang makin lelah, penyakit yang datang, teman sebaya yang wafat satu persatu, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan halus dari Allah bahwa waktunya sudah semakin dekat. Tapi anehnya, kita masih hidup seperti nggak ada apa-apa, masih suka tunda tobat, masih mudah bermaksiat, masih malas sholat, seolah-olah kita dijamin masih hidup besok pagi. Padahal delegasi malaikat maut itu bisa datang kapan saja. Dan tugas mereka bukan main-main. Kadang saya berpikir kalau kita tahu tiket kematian kita sedang diproses, kenapa kita masih sibuk mengejar dunia? Kenapa hati ini belum juga serius untuk mendekat pada Allah? Kematian itu pasti. Waktunya itu yang misteri. Tapi Allah kasih kode sebelum itu tiba, tinggal kita peka atau pura-pura nggak tahu. Barakallahu fikum.